Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Faqala as-sayyid Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitab Syarafil Ummah Muhammadiyah ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin. Tahrimu ishtighalihim yawma idihim wa huwa yawmu sabti id ukhidha alaihimul ahdu wal mithaqu bi ta'zimi yawmis sabti wal qiyamu bi amrihi wa adam ishtighalihim wa amalihim fihi walidhalika lama khalafu wa tahayyalu ala istiyadil hitani fihi qala Allah ta'ala lahum iqaban faqulna lahum kunu qiradatan khasiin wa kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Ammal ummah Muhammadiyatu fa inna Allah ta'ala rafa'a anhum hadzal isr fahum yata'amaluna fi hatta fi yaumi 'idihim yaumal jumu'ah qabla salati wa ba'daha. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan istiqomah kita setiap malam Selasa membaca salah satu kitab yang menerangkan di dalamnya itu tentang keutamaan yang dimiliki oleh umat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini masuk di dalam bab yaitu kenikmatan keutamaan yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu, yaitu pengharaman kesibukan mereka dan bekerjanya mereka di hari-hari kebesaran mereka. Jadi yang namanya agama dulu, selain daripada agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang namanya umat Nasrani. Mereka ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari kebesaran mereka itu adanya di hari Minggu. Sehingga mereka sampai sekarang berangkat ke gereja beribadah di hari Minggu. Begitu juga orang-orang Muslim, kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari besar kita dalam seminggu, yaitu hari Jumat. Nah, ini ceritanya terjadi pada umat Yahudi. Kaum Yahudi, hari kebesaran mereka itu adalah hari Sabat. Apa itu Sabat? Wahwa yamus Sabat, yaitu hari Sabtu. Ada apa di hari Sabtu? Nah, ternyata umat terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada ikrar piagam perjanjian atas orang-orang kaum Yahudi, dengan yaitu perjanjian tersebut mengagungkan hari Sabtu, hari Sabat mereka. Dengan cara apa pengagungan tersebut? Dengan cara yaitu melaksanakan perintah Allah yang diperintahkan kepada kaum Yahudi untuk beribadah khusus di hari Sabat tersebut, hari Sabtu. Kalau udah yang namanya ibadah di hari Sabtu, maka ini ada yang namanya larangan. Apa itu larangannya? Larangannya itu tidak diperbolehkan untuk bekerja. Tidak diperbolehkan untuk berniaga. Tidak diperbolehkan ngapa-ngapain di hari Sabtu kecuali ibadah. Semuanya dilarang. Semuanya diharamkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, disinilah mulai. Kaum Yahudi adalah kaum yang mana mereka ini orang-orangnya cengkal, tekak, gak mau nurut sama nabi-nabi mereka. Pasti ada permasalahan. Permasalahannya apa? Lihat bagaimana perintah Allah mereka akalin, bagaimana larangan Allah mereka halalin. Karena orang Yahudi orang-orangnya cerdas, orang-orangnya apa? Pintar. Sehingga apa yang terjadi? Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf,
Allah berkata kepada Nabi SAW kepada kaum Yahudi, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Coba tanya kepada mereka kaum Yahudi, wahai Nabi, tentang perihal satu kampung, satu desa yang posisinya terletak di tepi lautan. Jadi ini kampung dekat daerah Eilah dan Tur yang terkenal zaman dulu kota Madian. Nah, apa yang terjadi di situ? Id ya'duna fis sabati, ketika mereka itu melanggar peraturan yang Allah berikan kepada mereka di hari Sabtu. Emang ada apa di hari Sabtu? Kagak boleh ngapa-ngapain, kerja nggak boleh. Yang namanya orang deket laut biasanya jadi apa? Jadi nelayan. Gak boleh berburu ikan di hari Sabtu. Tapi ini lihat, id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Itu yang namanya ikan-ikan di sekitar mereka datang ke pinggir laut banyak, ampe itu yang namanya ikan syur'a kata Allah. Banyaknya sampai terapung-apung di permukaan air, bisa dilihat, tinggal diambil, nggak usah dipancing lagi, diambil dapat, tapi nggak dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bikin keselnya ini ikan-ikan bikin ngeprank, bayangin nggak? Ngepranknya gimana? Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kalau selain hari Sabtu kagak ada, dikit aja kagak ada, apalagi banyak, dikit kagak ada ikannya. Datangnya kapan? Hari Sabtu doang. Coba itu. Makanya Allah bilang apa? Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami uji mereka, itu yang namanya kaum Yahudi. Karena apa? Karena mereka sudah berbuat fasik. Apa perbuatan fasik mereka? Kata Said Muhammad bin Anwi Al-Maliki, ini mereka bikin apa? Bikin hilah, bikin trik, bikin cara, bikin tipu daya. Muslihat gimana caranya nih? Kita dapetin ikan tapi kagak kena pelanggaran. Caranya gimana? Caranya mereka bikin itu yang namanya kolam-kolam ikan, kayak model teluk kecil-kecil di pinggir laut. Biar apa? Nanti kalau hari Sabtu masuk itu ikan-ikan ke kolam-kolam kecil mereka. Udah gitu dipasangin jaring. Jaringnya itu diikat sama benang, diikat sama tali. Ntar ketangkep tuh, masuk ke jaring-jaring. Masangnya kapan? Masangnya sebelum hari Sabtu. Jadi udah mulai Jumat dia udah mulai nih. Malam Sabtu udah pasang tuh perangkap. Hari Sabtu kagak. Biarin aja, masuk dah ikan semuanya. Nanti biar hari Sabtu, hari Minggu baru diambil. Kalau dibilang, ente ngambil ikan? Enggak, buktinya hari Sabtu enggak ngambil ikan. Tapi dipakai perangkap ikan. Dikerjain, hadirin, bayangin enggak? Dan ini berlangsung sampai minggu depannya. Orang-orang pada bingung. Loh, kok ini orang dapat dari mana? Dilihat, oh caranya begini, ikutan yuk, ikutan. Banyak orang yang ikutin. Akhirnya ini terpecah menjadi 3 kampung tersebut. Ada mereka yang ikut-ikutan, ada yang mereka gak mau ikut-ikutan, tapi masih ngumpul sama mereka. Ada juga yang mana mereka gak mau ikut-ikutan, dilarang, mereka tetap begitu. Ya udah, kita pisah aja. Akhirnya tinggalin. Apa yang terjadi? Lihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka ini mulai melanggar perintah Allah dengan cara akal mereka, Allah berfirman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami berkata kepada mereka, jadilah kalian semua, yaitu menjadi seekor kerak-kerak yang terhina. Jadi mereka ini yang ngambil-ngambil ikan dengan cara tersebut, itu paginya hari Minggunya berubah semua. Satu kampung menjadi monyet-monyet semuanya. Monyet-monyet yang terhina. Sampai akhirnya ini yang namanya monyet-monyet tersebut bertahan 3 hari lamanya. Setelah 3 hari mereka meninggal dunia semuanya. Ini adalah pelajaran bagi umat yang akan datang bagaimana menghormati hari besar mereka. Bagaimana dengan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sini dibilang fa inna Allah Taala rahafa anhumul hadzal isr. Allah sudah mengangkat, Allah sudah menghilangkan dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beban berat seperti ini.
Maka mereka ini boleh yata'amaluna hatta fi yaumi idihim yaumal jum'ah. Kita nih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak seperti kaum Yahudi. Mereka dilarang ngapa-ngapain, cuma ibadah aja hari Sabatnya mereka, hari Sabtunya mereka. Kita hari Jumat Allah masih memperbolehkan, yang mau masuk kerja, kerja. Yang mau kerja di pabrik silahkan, yang mau buka usaha boleh, yang mau sekolah juga boleh. Hari apa? Hari Jumat. Enggak dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tidak diperbolehkan itu apa? Qabla shalah wa ba'diha. Ini semua diperbolehkan, kita bisnis, kita ngapain aja, kita dagang, itu sebelum sholat Jumat dan setelah sholat Jumat. Jadi kalau udah yang namanya sholat Jumat, udah berhenti dulu, jangan ngapa-ngapain, udah ngapain? Hadir sholat Jumat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian telah diseru untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari Jumat, kalau udah berkumandang itu yang namanya seruan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillahi, maka bergegaslah kalian semua mengingat kepada Allah dengan melaksanakan sholat Jumat tersebut, menghadiri sholat Jumat tersebut, dengerin khatib berkhutbah, wadharul bai', dan tinggalkanlah itu yang namanya jual beli, tinggalin itu yang namanya narik angkot, narik gojek, tinggalin itu yang namanya warungnya tutup dulu. Ngapain? Sholat Jumat dulu. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kalau kalian mau melaksanakannya, ini lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahuinya. Jadi cuman larangannya itu pas azan doang. Sampai khotib khutbah, udah itu sholat Jumat, beres sholat Jumat udah bebas lagi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu, maka apabila sudah selesai dilaksanakan ibadah sholat Jumat, fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah, cari oleh kalian karunia-karunia yang Allah berikan kepada kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang-orang beruntung. Taat patuh kepada Allah, menghadiri sholat Jumat, habis itu silahkan kerja lagi, yang mau usaha lagi, yang mau dagang lagi, yang mau beli. Nah ini yang luar biasa, keadaan yang mana dulu di Hadramut dan bahkan sampai sekarang adat istiadat mereka, kalau sudah yang namanya lepas ibadah sholat Jumat, itu orang-orang biasanya ngebuka tokonya kurang lebih sekitar 15 menit setelah sholat Jumat. Ngapain? Pada belanja. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah. Barang-barang yang dibeli setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat itu ada fadlnya, ada anugerahnya, ada karunianya, ada keberkahannya. Jadi kalau mau berkah hidup kita, itu kalau mau nerusin kerja sholat Jumat dulu, kalau mau beli barang sholat Jumat dulu, habis itu dapetin itu yang namanya fadlullah. Kenapa? Kata Allah jamin, la'allakum tuflihun, kita biar jadi orang-orang beruntung. Tapi masih ada di antara kita sholat Jumat, khotib udah khotbah, masih aja ada yang narik angkot, masih aja ada yang narik Grab, masih ada nyantai di kafe, masih ada orang yang berdagang masih bekerja. Lah, mereka nggak berubah menjadi kera. Ini karena keberkahan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak menghukum kita, tidak merubah kita menjadi hewan. Allah tidak apa-apakan kita. Kenapa? Karena sayangnya Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga
keberatan, beban-beban yang umat terdahulu nggak ada di zaman sekarang. Berkahnya kita jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini bertambah cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertambah taat kita kepada syariat Islam, agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.